You are listening to In the Mind of Natalie Ardianto. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Gitu. Jadi intinya adalah tidak ada yang namanya kata terlambat. Gitu. Jadi kalau misalnya, wah andaikan dulu saya, ya kan, nggak usah mikirin itu, ya kan. Kita langsung fokus, ya udah kita bisanya apa sekarang, kayak gitu. Nah ini ya, jadi ada orang yang suka komentar kan, wah Konat, dan saya ingin jadi entrepreneur, tapi usia saya sudah 40 tahun nih, gitu. Ya, nah, ya menurut riset Harvard Business Review itu mereka menemukan bahwa 0,1% dari startup terbaik, ya, berdasarkan pertumbuhan perusahaan tersebut di 5 tahun pertama, itu tuh rata-rata usia para foundernya ketika mereka memulainya adalah 45 tahun. Jadi usianya baru memulainya di usia 45 tahun, gitu, ya kan? Nah. Artinya apa ya? Kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang sukses ya, rata-rata usia foundernya makin tinggi, bukan makin rendah gitu. Jadi karena banyak orang mengira ya, wah kalau mau bikin startup usianya harus yang muda-muda ya. Dan FYI ya, HBR ini fokusnya adalah startupnya digital gitu. Nah, sedangkan kalau bisnis-bisnis yang biasa itu malah range usianya makin tinggi lagi kayak gitu ya. Nah, jadi ya, entrepreneur yang lebih tua itu tuh memiliki success rate yang jauh lebih tinggi gitu. Jadi kalau secara grafis itu uniknya ketika 45 tahun itu tiba-tiba menanjak ya. Probabilitasnya sangat tinggi ya, dan itu cukup stabil sampai usia 60 tahun kayak gitu. Nah, jadi ya faktanya adalah bahwa pengalaman kerja itu tuh memiliki peran yang sangat tinggi. Gitu. Jadi kalau mau di-compare antara founder yang nggak punya pengalaman dan founder yang punya pengalaman 3 tahun, itu tuh peluang founder yang memiliki pengalaman 3 tahun tersebut itu tuh 85% lebih tinggi daripada founder yang tidak punya pengalaman ya dalam memulai startup yang sukses. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini banyak sebetulnya bahkan yang successful saat ini nih ya usia matang ya, usia dewasa, parubaya itu memang baru benar-benar sukses gitu. Contohnya siapa? Ya, misalnya Steve Jobs juga gitu. Jadi Steve Jobs ya, itu menjadi sangat sukses ketika ia memperkenalkan iPhone. Dan itu tuh di usia 52 tahun. Bahkan kemarin saya lihat di komentar ada yang bilang, wah padahal Steve Jobs sebelum-sebelumnya ya memang jahat dan nakal banget kayak gitu ya. Kalau kalian lihat biografinya memang dia nggak suka kuliah ya kan, bahkan pekerjaan pertamanya gajinya cuma $800. Nah, Jeff Bezos juga ya kan. Jeff Bezos memulai dengan usia yang cukup muda juga. Jadi begitu kuliah dia memulai Amazon ya setelah kuliah. Nah, tapi sebetulnya market cap dia paling tinggi ya waktu dia usia 45 tahun. Jadi tidak pernah ada kata terlambat ya kan. Yang membuat Anda terlambat adalah inaction gitu. Jadi karena gini ya teman-teman, tidak melakukan apapun itu keputusan loh ya. Jangan berpikir tidak melakukan apapun itu bukan keputusan. Itu keputusan juga karena pilihannya adalah melakukan atau tidak melakukan. Nah, kalau Anda memilih tidak melakukan, nah itu juga sebuah pilihan yang Anda pilih sendiri gitu. Nah, jadi ini ada kutipan dari Meister Eckhart ya. The price of inaction is far greater than the cost ya. The price of inaction is far greater than the cost of making a mistake gitu. Jadi ongkos ya melakukan kesalahan itu tuh sebenarnya jauh lebih kecil daripada ongkos yang akan Anda bayarkan kalau Anda tidak melakukan apapun gitu. Ya, jadi itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow akun saya @nataliardianto untuk inspirasi lainnya. Thank you for listening. Don't forget to subscribe to this podcast and also Instagram account @Natalie Ardianto for daily inspiration and entrepreneurial tips.